Wis, siap. Bersama Nuansa Pustaka kembali. Tetap masih bersama saya Ardian Nuansa. Saya tetap akan menceritakan lagi buku yang pernah saya baca. Saya masih menceritakan buku tentang puisi. Oh iya, untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir di sini kami akan, saya dan teman-teman mungkin nantinya ya, saya akan berusaha untuk berbagi cerita atau membacakan buku, atau kita sekedar ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan literasi, hal-hal yang berkaitan dengan buku, pengalaman-pengalaman tentang buku-buku gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman yang mendengarkan. Kali ini saya berbagi cerita tentang buku yang saya temukan di buku loakan gitu. Jadi ada event-event buku murah itu. Biasanya tidak semua buku yang dijual di buku murah adalah buku-buku baru. Ya, ada yang beberapa termasuk ini sepertinya loakan atau memang buku baru stok lama. Gitu loh. Yang saya temukan sudah tidak disegel lagi. Buku ini buku puisi karya dari Hamim Qohari. Buku puisinya Gus Hamim, kalau teman-teman penulis di Jawa Timur mungkin menyebutnya seperti itu. Beliau lahir di Kediri tahun 1965. Antologi ini dinamakan Antologi Peh-Peh. Di buku Antologi Peh-Peh ini sebenarnya puisi-puisi yang terdapat di dalam buku ini pernah sebelumnya pernah dimuat di banyak antologi ya, kumpulan sajak kertas kuning 1985, kemudian kumpulan puisi parade 1986, antologi 13 penyair bureng 1987, antologi hipokria 1992, antologi apa-apaan 1995, dan antologi 9 penyair muda Indonesia tahun 2000. Jadi buku ini dari puisi-puisi yang pernah dimuat di beberapa buku tadi dijadikan satu di sini dan dinamakan Antologi Peh-Peh. Kalau kita lihat sampulnya gitu ya, di sini sangat jelas sekali ada foto beliau, foto Pak Hamim Qohari, Gus Hamim ini. Kemudian kalau kita lihat di dalamnya itu juga ada foto-foto beliau, ada foto beliau lah yang sedang menunjuk ke langit dengan tangannya yang kanan, yang kiri ada di sekitar perut gitu ya. Entah perlu dimaknai atau tidak, yang pasti di dalam buku ini ada foto beliau yang sedang menunjuk langit gitu. Pak Hamim ini dalam antologi Peh-Peh, puisi-puisinya nakal gitu ya, nakal kayak apa ya, nakalnya itu di penulisannya, cara menulisnya dipotong-potong. Kalau teman-teman pernah membaca apa sih yang kasih kawinka itu ya, hampir sama seperti itu. Ada yang seperti itu. Coba saya baca ya. Ini cuma satu kata gitu, cuma diulang-ulang. Satu kata yang diulang-ulang terus ditulis dengan gaya yang seperti anak tangga gitu ya. Katanya itu brengsek. Brengsek kita brengsek.
sek, kes, sek, brengkes, brengsek kita brengkes. Ya, permainan-permainan kata yang seperti itu. Terus ada lagi yang di dalam satu bait, kalau satu lariknya itu seharusnya ada beberapa kata, ini cuma satu kata gitu loh. Ada yang seperti itu, jangkrik, kemudian ditulis di bawahnya gelap gulita sampai tak tahu mana hijau mana biru. Ya mungkin itu saja sih. Terus kenapa buku puisi kalau dalam keadaan baru kita bisa menemukan di buku lowaan gitu? Mungkin ya karena puisi itu sangat istimewa ya, khusus orang-orang yang mau menempuh jalan sunyi kesejahteraan untuk membaca puisi. Sebenarnya saya bukan orang yang seperti itu. Saya nemu buku, mungkin ini tidak cetak ulang lagi, buku yang dicetak pada tahun 2007 ini, yang diterbitkan oleh Lentera Sastra. Ya saya ambil aja gitu loh. Karena buku puisi setahu saya sangat jarang sekali yang sampai cetak berkali-kali. Ada, cuman kalau untuk buku puisi yang di wilayah Jawa Timur sendiri mungkin ya tidak banyak yang sampai berkali-kali cetak gitu loh. Di buku ini apa ya? Karena mungkin beliau nulisnya masih sangat muda gitu ya. Sejak masa SMA sampai kuliah. Jadi bahasa-bahasa yang dia kenal di sekolah dan di perkuliahan langsung diserap, dicoba untuk membuat puisi yang sama dengan gaya meniru. Itu juga lumayan sih bagi saya. Sebuah usaha yang membutuhkan energi juga. Meskipun hanya saya tidak tahu ini meniru atau tidak. Saya tidak menuduh beliau meniru. Tapi saya pikir sangat dipengaruhi oleh buku bacaan beliau sebelumnya gitu. Ya mudah-mudahan ada teman yang pernah juga membaca antologi Peh-Peh karya Pak Hamim Qohari. Kalau pernah membaca atau pernah tahu, atau mungkin penulisnya sedang mendengarkan, bisa berkomentar di sini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Karena saya ya sekedar bercerita saja, saya bukan seorang yang mengkurasi karya gitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akan jumpa lagi di siaran berikutnya.